Suara azan maghrib berkumandang dari musola kecil di ujung gang. Langit sudah berubah jingga, dan burung-burung mulai kembali ke sarang. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Siti duduk sendirian di depan mesin jahitnya yang mulai berkarat. Suara jarum jahit yang bergerak naik turun menjadi satu-satunya bunyi yang menemaninya setiap malam. Tangannya bergerak, tapi pikirannya melayang jauh, ke masa lalu yang tak pernah bisa ia lupakan. Di atas meja, ada satu bingkai foto yang selalu berdiri di tempat yang sama. Foto seorang anak laki-laki dengan seragam sekolah, tersenyum cerah, giginya sedikit renggang di depan. Di bawah foto itu tertulis dengan tinta pudar, "Raffi, kebanggaan ibu." Siti mengelus permukaan kaca bingkai itu perlahan. Sudah 15 tahun sejak kecelakaan itu merenggut Raffi, anak semata wayangnya. Tapi baginya, waktu seolah berhenti di hari itu. Setiap malam, sebelum tidur, Siti masih memandangi foto itu dan berbisik pelan. "Raffi, kalau kamu masih ada, mungkin sekarang kamu sudah jadi lelaki dewasa. Mungkin kamu sudah bekerja. Mungkin kamu sudah bisa bahagiain ibu." Matanya basah, tapi senyumnya tetap hangat. Ia sudah terbiasa menangis tanpa suara. Kehidupan Siti berjalan sederhana. Setiap pagi, ia membuka jendela, menyapu halaman, lalu menyiapkan bahan untuk jualan kecilnya. Nasi uduk dan gorengan yang dijajakan di meja kayu depan rumah. Setelah itu, ia duduk di depan mesin jahit hingga sore. Tak banyak pelanggan, tapi cukup untuk membayar listrik dan beras sebulan. Namun, di balik rutinitas itu, ada ruang kosong yang tak pernah bisa terisi. Rumahnya sepi. Tak ada suara tawa, tak ada panggilan, "Bu," yang dulu begitu akrab di telinganya. Beberapa malam terakhir, Siti sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Raffi berdiri di depan rumah, mengenakan jaket hijau, menatapnya sambil tersenyum. Tapi sebelum Siti sempat menghampiri, sosok itu selalu berjalan menjauh, lalu menghilang di tikungan jalan. Setiap kali terbangun, hatinya bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi mimpi itu terasa sangat nyata, seolah ada pesan yang belum tersampaikan. Pagi itu, langit mendung. Siti baru saja selesai menjahit pesanan terakhir ketika ponselnya berbunyi pelan. Seorang pelanggan meminta dikirimkan hasil jahitan ke toko di pasar. Biasanya ia meminta tolong tetangga, tapi kali ini tak ada yang bisa. Dengan ragu, ia membuka aplikasi ojek online, sesuatu yang jarang sekali ia gunakan. Jarum detik di jam dinding berdetak pelan saat ia menekan tombol pesan. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Siti keluar membuka pagar. Seorang pemuda berdiri di sana, mengenakan jaket hijau dan helm hitam. Ia tersenyum ramah, memperlihatkan lesung pipi di pipi kirinya. "Selamat pagi, Bu. Saya Arka, ojek yang ibu pesan." Siti menatap wajah pemuda itu lama. Ada sesuatu yang aneh di hatinya. Tatapan mata itu, bentuk alisnya, bahkan suaranya. Semuanya seperti menarik Siti ke masa lalu. "Oh, iya, Nak. Ini barangnya," jawabnya terbata. Ia menyerahkan bungkusan kain, tapi tangannya gemetar. Arka tersenyum sopan, menerima bungkusan itu dengan hati-hati. "Baik, Bu. Nanti setelah diantar, saya kirim fotonya ya." "Ya, Nak. Hati-hati di jalan." Ketika motor itu mulai melaju menjauh, Siti masih berdiri di depan pagar. Pandangannya mengikuti punggung pemuda itu hingga hilang di tikungan. Dadanya terasa sesak. Ia tak tahu mengapa, tapi matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam diri anak muda itu yang terasa begitu familiar. Hari itu, Siti tak bisa fokus menjahit. Suara jarum mesin terdengar seperti gema jauh di kepala. Ia hanya duduk menatap foto Raffi di dinding, lalu menatap keluar jendela. "Raffi, tadi ibu lihat seseorang. Wajahnya mirip sekali dengan kamu." Suaranya bergetar. Ia menutup mata, mencoba menepis pikiran aneh itu. Tapi bayangan pemuda dengan jaket hijau itu terus muncul di benaknya. Sore menjelang, hujan turun deras. Siti duduk di teras, memandangi jalanan yang basah. Ia masih memikirkan pemuda itu, Arka. Nama yang asing, tapi entah kenapa terasa dekat. Ia teringat mimpi yang datang berulang-ulang, tentang sosok Raffi yang memakai jaket hijau. Siti menatap langit yang muram. Apakah ini hanya kebetulan? Tuhan,
bisiknya pelan. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia membuka kembali ponselnya dan mencari riwayat pemesanan. Nama itu muncul jelas, Arka, pengemudi ojek online. Tanpa sadar, jari-jarinya menekan tombol chat. Terima kasih, Nak. Barangnya sudah sampai ya? Tulisnya pelan. Tak lama kemudian, pesan balasan masuk. Iya, Bu. Sudah diterima toko. Kalau butuh bantuan lagi nanti, panggil saya saja, Bu. Rumah Ibu nggak jauh dari rute saya. Siti menatap layar itu lama. Bibirnya tersenyum samar. Tapi di matanya tersimpan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa hari berikutnya, Siti tak berhenti memikirkan Arka. Ia mulai memperhatikan jalan depan rumah setiap kali mendengar suara motor lewat, berharap itu dia. Hatinya sendiri tidak mengerti. Apakah ini hanya kerinduan yang belum sembuh, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemiripan wajah. Suatu pagi, saat matahari baru naik, Siti tengah menyapu halaman ketika sebuah motor berhenti di depan pagar. Arka turun dari motor sambil membawa kantong plastik besar. Bu, saya tadi lewat, lihat warung Ibu belum buka. Saya bawain gorengan, ya. Sekalian sarapan, katanya dengan senyum hangat. Siti terkejut, tapi hatinya hangat seketika. Wah, Nak Arka, terima kasih. Padahal Ibu belum sempat masak. Mereka duduk di teras, berbagi gorengan sambil berbincang ringan. Suara mereka mengalun tenang di antara gemerisik daun dan kicau burung pagi. Siti memperhatikan wajah Arka dari dekat. Tatapan matanya lembut. Persis seperti Raffi kecil ketika sedang meminta maaf setelah memecahkan gelas di dapur. Ada sesuatu di dalam diri pemuda ini yang membuatnya sulit berpaling. Di tengah percakapan, angin berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pot di depan rumah. Siti menatap pemuda itu lekat-lekat, lalu tersenyum. Arka, entah kenapa, tiap kamu datang, Ibu merasa rumah ini nggak sesepi biasanya. Arka menatapnya sebentar, lalu menunduk sambil tersenyum. Mungkin karena Ibu baik. Rumah Ibu juga hangat, Bu. Siti menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ada rasa damai yang mengalir di hatinya. Namun ia tak tahu, kedamaian itu justru akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan waktu, dan sebentar lagi akan perlahan terungkap. Hari itu, setelah Arka pamit, Siti duduk lama di teras rumah. Angin pagi mengibaskan ujung kerudungnya, membawa aroma kopi yang masih mengepul di meja. Suara motor Arka semakin menjauh, tapi gema langkahnya seolah masih tertinggal di dada Siti. Ada perasaan aneh, campuran antara rindu, takut, dan harapan yang tak berani ia sebutkan. Siang menjelang, matahari mulai tinggi. Siti membereskan gelas bekas sarapan, lalu kembali menatap kursi kosong di seberangnya. Tempat itu baru saja diisi oleh seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia mengusap dadanya pelan, mencoba menenangkan debar yang tak biasa. Tapi semakin ia menenangkan diri, semakin kuat rasa itu menyeruak. Malamnya, Siti tak bisa tidur. Ia teringat kembali kata-kata Arka tadi pagi, rumah Ibu hangat. Kalimat sederhana, tapi rasanya seperti pelukan lama yang tak pernah ia rasakan lagi sejak kepergian Raffi. Ia berjalan pelan menuju meja di ruang tamu, mengambil foto anaknya. Matanya menatap lekat wajah muda itu. Raffi, kamu tahu nggak? Ada anak muda datang ke rumah tadi. Senyumnya mirip kamu. Nak? Air mata mulai menetes tanpa ia sadari. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Lebih seperti air mata yang menandai sesuatu akan berubah. Keesokan harinya, cuaca mendung. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang tertunda. Siti baru saja menjemur kain jahitan ketika ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Arka. Bu, saya lewat depan rumah. Boleh mampir sebentar? Jantung Siti berdegup cepat. Ia tergesa menutup jemuran, lalu membetulkan kerudungnya. Boleh, Nak. Ibu di rumah saja, balasnya. Tak lama kemudian, motor hijau itu berhenti lagi di depan pagar. Arka turun, membawa kantong plastik berisi beberapa bahan makanan. Saya tadi dapat bonus dari pelanggan, Bu. Sekalian saya belikan sayur buat Ibu, katanya sambil tersenyum. Siti tertegun. Jarang sekali ada anak muda sebaik itu. Aduh, Nak Arka,
Ngapain repot-repot? Ibu jadi nggak enak. Nggak apa-apa, Bu. Ibu kan sendirian. Saya juga senang bisa bantu, balas Arka ringan. Ia membantu Siti memasukkan sayur ke dapur, memotong tempe, bahkan menyalakan kompor. Semua dilakukan dengan luwes, seolah ia sudah terbiasa tinggal di rumah itu sejak lama. Siti memperhatikan gerak-geriknya diam-diam. Cara Arka menata piring, cara ia menyebut kata Bu dengan nada lembut, semuanya mengingatkan Siti pada masa lalu. Arka, panggil Siti perlahan. Kamu lahir tahun berapa, Nak? Arka menoleh sambil berpikir sejenak. 25 tahun lalu, Bu. Tapi, saya nggak tahu pastinya. Katanya, saya ditemukan waktu kecil di jalan raya. Saya nggak punya ingatan waktu itu. Siti menatapnya lekat-lekat. Tubuhnya terasa dingin. Jari-jarinya gemetar tanpa alasan. Tahun itu, sama seperti tahun Raffi meninggal. Arka menunduk, tampak sedikit canggung. Saya dibesarkan di panti asuhan, Bu. Nama Arka juga bukan nama asli. Itu nama yang dikasih pengurus panti. Siti tak menjawab. Matanya kosong menatap panci di atas kompor. Sementara pikirannya berlari cepat, menembus waktu 15 tahun silam. Ia masih ingat jelas hari kecelakaan itu. Hujan deras, jalan licin, dan kabar dari rumah sakit yang membuatnya jatuh pingsan. Mereka bilang, Raffi tidak tertolong. Tapi anehnya, jenazahnya tak pernah benar-benar ia lihat. Petugas mengatakan tubuhnya sudah terlalu rusak untuk ditampilkan. Ia hanya diberi kesempatan melihat pakaian dan barang-barang milik anaknya. Sejak saat itu, Siti hidup dalam kabut kehilangan yang tak pernah jernih. Kini, di hadapannya, duduk seorang pemuda dengan wajah, nada suara, dan luka di alis yang sama persis. Hanya nama dan ingatan yang berbeda. Siti menelan ludah, suaranya hampir tak terdengar. Nak Arka, di mana kamu ditemukan waktu kecil dulu? Arka berpikir. Kata pengurus panti, saya ditemukan di pinggir jalan arah ke kota lama. Ada kecelakaan bus waktu itu. Saya pingsan. Katanya saya satu-satunya anak kecil di lokasi itu yang masih hidup. Kata-kata itu menusuk dada Siti seperti pisau. Ia merasakan dunia di sekelilingnya memudar. Napasnya berat, dan tangan yang memegang sendok hampir terlepas. Tapi ia cepat-cepat menunduk, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba jatuh. Oh begitu ya, Nak? Mungkin Tuhan memang punya rencana lain untuk kamu. Arka tersenyum ringan tanpa tahu apa yang sedang berkecamuk di dada wanita itu. Sore itu, mereka makan bersama di teras rumah. Hujan mulai turun perlahan, menetes di atap seng. Di antara suara hujan dan aroma tanah basah, Siti hanya diam, mendengarkan Arka bercerita tentang pekerjaannya sebagai ojek online. Tentang pelanggan yang lucu, macetnya jalan, dan perjuangan mencari uang harian. Di tengah tawa itu, hati Siti remuk pelan-pelan. Ia ingin memeluk pemuda itu, ingin berkata bahwa ia adalah darah dagingnya sendiri. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia takut salah. Takut jika semua ini hanya kebetulan, dan harapan yang mulai tumbuh itu akan menghancurkan dirinya lagi. Menjelang maghrib, Arka pamit pulang. Siti mengantarnya sampai pagar. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara lembab yang lembut. Bu, makasih ya. Nanti kalau ibu butuh apa-apa, kabari saja. Saya sering lewat sini, katanya sambil mengenakan helm. Siti mengangguk pelan. Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Motor itu melaju perlahan di antara genangan air. Siti berdiri memandangi punggung Arka sampai menghilang di tikungan yang sama seperti dalam mimpinya. Ia baru sadar, sejak pertemuan pertama, sesuatu di hatinya telah berubah. Ada harapan yang perlahan menyala. Meski ia tahu mungkin harapan itu bisa melukainya lagi. Tapi kali ini, entah kenapa, ia tak ingin memadamkannya. Malam datang dengan tenang. Siti kembali ke dalam rumah, menatap foto lama Raffi di dinding. Kali ini ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum kecil dan berbisik pelan di bawah cahaya lampu temaram. Raffi, seandainya kamu masih hidup, ibu cuma mau tahu satu hal. Apa mungkin kamu sekarang datang kembali, tapi dengan nama yang berbeda? Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai tipis di jendela. Dan di luar sana, di jalan yang sama, Arka berhenti sejenak di bawah pohon besar.
Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa berat. Ada sesuatu dalam diri Siti yang membuatnya ingin kembali lagi. Ia memandang langit yang gelap, lalu berbisik. Bu Siti, rasanya seperti aku sudah kenal ibu dari dulu. Malam itu, tanpa mereka sadari, dua hati yang telah terpisah 15 tahun lamanya mulai saling menemukan jalan pulang. Pagi berikutnya, mentari muncul malu-malu di balik awan tipis. Siti baru saja selesai menyapu halaman ketika matanya menangkap sesuatu yang sudah tak asing di ujung jalan. Sebuah motor hijau berhenti perlahan, dan dari balik helm, Arka melambai kecil. Bu, saya tadi lewat sini. Mau sekalian ngantar pesanan, katanya sambil tersenyum. Senyum itu lagi. Senyum yang selalu membuat dada Siti terasa hangat dan nyeri pada saat yang sama. Oh, Nak Arka. Masuk dulu. Ibu baru bikin teh. Jawabnya sambil membuka pagar. Arka menepikan motornya, lalu duduk di kursi rotan di teras. Siti menuangkan teh ke dalam 2 gelas, dan aroma daun melati segera memenuhi udara pagi yang sejuk. Kamu ini rajin sekali mampir ke rumah ibu, ucap Siti sambil tersenyum kecil. Arka tertawa ringan. Soalnya rumah ibu enak, adem. Rasanya kayak rumah beneran, Bu. Siti menatap wajah Arka yang sedang menyesap teh panas. Tatapannya lama, penuh kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Ada garis halus di wajah Arka yang persis seperti almarhum suaminya dulu, terutama di sorot mata ketika menunduk. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi setiap kali membuka mulut, suaranya tercekat. Ia hanya bisa memandangi wajah itu sambil berbisik dalam hati. Kenapa kamu begitu mirip? Nak, kenapa? Hari-hari berikutnya, Arka makin sering datang. Kadang untuk mengantar pesanan jahitan, kadang hanya mampir membawa makanan kecil. Siti mulai terbiasa dengan kehadirannya. Rumah yang dulu sunyi kini penuh tawa. Tapi dalam setiap tawa itu, ada sesuatu yang menekan di dada Siti. Sebuah perasaan takut kalau semua ini hanya mimpi yang sebentar lagi akan hilang. Suatu sore, langit mendung. Hujan turun pelan, menetes di atap seng rumah Siti. Arka datang membawa payung, membantu Siti mengangkat jemuran yang basah. Mereka tertawa kecil saat angin menerpa wajah. Ketika masuk ruang tamu, Arka menatap dinding rumah yang dipenuhi foto-foto lama. Pandangannya berhenti pada satu bingkai besar. Foto seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan seragam putih biru. Senyumnya cerah, matanya hidup. Bu, ini siapa? Tanyanya perlahan. Siti mendekat, suaranya bergetar. Itu anak ibu. Namanya Raffi. Arka diam beberapa detik. Matanya menelusuri foto itu dengan penuh perhatian. Mirip ya, Bu, katanya pelan. Wajahnya kayak pernah saya lihat. Siti menelan ludah. Tangannya dingin. Dia sudah lama meninggal. Nak? Maaf, Bu, jawab Arka cepat. Wajahnya terlihat menyesal. Siti menggeleng, mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, Nak. Ibu sudah terbiasa. Tapi suaranya pecah di ujung kalimat. Arka memandangi foto itu lagi. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, rasa sesak yang datang tiba-tiba. Ia tak tahu kenapa, tapi seolah wajah anak itu memanggilnya. Ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Ia bahkan bisa membayangkan anak itu tertawa, berlari di halaman rumah ini, dan memanggil seseorang. Mungkin memanggil, Ibu. Bu Siti, Arka berkata pelan. Boleh jujur enggak? Saya nggak tahu kenapa, tapi setiap kali datang ke rumah ini, rasanya seperti deja vu. Kayak saya pernah tinggal di sini dulu. Siti menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Deja vu, Nak? Iya, lanjutnya. Saya nggak ingat jelas, tapi waktu saya kecil, saya sering mimpi tentang rumah warna biru muda, dengan pohon mangga di depan, dan suara seorang ibu yang suka nyanyi waktu masak. Dan rumah ibu ini persis seperti di mimpi saya. Siti terdiam lama. Kata-kata Arka bergema di telinganya. Ia menatap ke arah pohon mangga di depan rumah. Pohon yang ia tanam bersama Raffi ketika anaknya berumur 6 tahun. Tangannya menggenggam kain di pangkuan. Air matanya mulai menggenang. Tapi ia berusaha menahannya. Kadang, mimpi memang membawa kita ke tempat yang seharusnya. Nak, ucapnya lirih. Arka mengangguk. Mungkin. Tapi rasanya aneh sekali. Saya kayak kehilangan sesuatu di masa kecil. Tapi nggak tahu apa.
Siti menatapnya dalam diam. Ia tahu persis apa yang hilang dari pemuda itu. Masa lalu yang juga direnggut darinya. Hari berganti. Siti semakin sering berdoa malam-malam, menatap foto Raffi sambil memohon petunjuk. Kalau memang dia Raffi, tolong tunjukkan tanda. Ya Allah, bisiknya setiap sujud terakhir. Dan tanda itu datang dengan cara yang tak disangka. Suatu siang, Arka datang dengan luka di tangan. Katanya, tergores saat menolong pengendara lain di jalan. Siti panik, segera mengambil obat merah dan kapas. Saat membersihkan lukanya, pandangannya tertumbuk pada bekas luka lama di siku Arka. Luka berbentuk bulan sabit kecil, samar tapi jelas. Hatinya bergetar hebat. Itu bukan luka sembarangan. Ia ingat betul, Raffi pernah jatuh dari sepeda waktu berumur 7 tahun dan meninggalkan bekas luka yang sama persis di tempat yang sama. Nak, bekas luka ini sudah lama? Tanya Siti pelan. Arka menatap siku kirinya, lalu mengangguk. Iya, Bu. Katanya sudah ada sejak saya kecil. Pengurus panti juga nggak tahu asalnya. Siti memalingkan wajah, pura-pura mencari kapas lain agar air matanya tak terlihat. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah tak mampu menampung perasaan yang bercampur antara harapan dan ketakutan. Dalam hati, ia berbisik, Raffi, kalau benar kamu, tolong beri ibu kekuatan untuk menerimanya. Arka tak menyadari apa yang terjadi di hati wanita itu. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, terima kasih ya, Bu. Ibu mirip banget sama sosok yang sering muncul di mimpi saya. Siti menunduk, menahan getar di bibirnya. Ibu apa? Ibu yang saya lihat waktu kecil. Dalam mimpi, saya selalu lari ke pelukannya setiap kali takut. Tapi wajahnya nggak pernah jelas. Sekarang rasanya wajah itu mulai terlihat. Suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Siti akhirnya berdiri, menatap foto Raffi di dinding, lalu kembali menatap Arka. Dua wajah itu kini seolah menjadi satu di matanya. Nafasnya tercekat, tubuhnya bergetar halus. Arka, suaranya serak. Kalau suatu hari kamu tahu sesuatu tentang masa lalumu, jangan takut ya, Nak. Arka mengangguk, walau tak paham maksudnya. Saya nggak takut, Bu. Asal ada ibu. Kalimat itu seperti pisau yang menembus perlahan ke hati Siti. Ia tersenyum, tapi air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tahu, kebenaran mulai mengetuk pintu. Hanya tinggal waktu sebelum semuanya terbuka. Sore itu, hujan turun deras. Arka pamit dengan senyum hangat, dan Siti berdiri di depan pagar, membiarkan dirinya basah oleh hujan, menatap motor hijau itu sampai menghilang dari pandangan. Di dalam hatinya, suara lirih terdengar begitu jelas. Raffi, kamu belum benar-benar pergi. Ya, Nak? Kalimat itu terus menggema di kepala Siti sepanjang malam. Hujan sudah lama reda, tapi hatinya masih seperti badai. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi langit-langit kamar yang gelap. Lampu kecil di pojok ruangan menerangi wajahnya yang pucat. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis, tapi senyum samar masih tersisa di bibirnya. Ia tidak tahu harus bersyukur atau takut. Pagi menjelang. Udara lembab membawa aroma tanah basah ke dalam rumah. Siti membuka jendela, memandangi halaman yang becek. Di bawah pohon mangga, beberapa daun gugur menempel di tanah, dan seekor kucing kecil tidur meringkuk di bangku bambu. Hatinya masih berat, tapi ada secercah kehangatan yang tak bisa ia jelaskan. Hari itu, Siti menerima pesanan jahitan dalam jumlah besar. Ia perlu mengantar beberapa ke pelanggan di kota, dan tanpa pikir panjang, ia membuka aplikasi ojek online lagi. Jarinya sempat ragu, tapi akhirnya menekan tombol pesan. Dalam hitungan menit, nama yang muncul di layar membuat napasnya tertahan. Arka sedang menuju lokasi. Ia tak tahu apakah itu kebetulan atau takdir, tapi matanya langsung basah. Ia buru-buru menyeka air mata dan memperbaiki kerudungnya sebelum keluar rumah. Motor hijau itu berhenti di depan pagar. Arka menurunkan helmnya, tersenyum lebar. Bu, saya lagi-lagi dapat order dari ibu. Ya, katanya sambil tertawa kecil. Siti hanya bisa membalas dengan senyum hangat. Iya, Nak. Mungkin memang sudah jalannya begitu. Siti membantu Arka menaikkan beberapa bungkusan ke motornya. Namun saat ia menyerahkan paket terakhir, matanya tak sengaja melihat sesuatu. Gantungan kecil di tas Arka,
Sebuah boneka kain kecil berbentuk harimau. Siti tercekat. Itu persis seperti boneka yang dulu ia jahit untuk Raffi saat anak itu berumur 8 tahun. Bahkan warna benangnya pun sama, biru dan coklat. Nak Arka, suaranya gemetar. Boneka ini dari mana? Arka melihat gantungan itu sebentar, lalu mengerutkan kening. Entahlah, Bu. Kayaknya saya udah punya dari kecil. Dulu waktu kecil saya nemu ini di tas saya pas pertama kali dibawa ke panti. Kenapa, Bu? Siti menunduk cepat, menyembunyikan air matanya. Nggak apa-apa, Nak. Mirip aja sama punya anak ibu dulu. Mereka berdua terdiam beberapa detik. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di atas kepala mereka. Siti menatap wajah Arka yang kini tampak serius, lalu berkata lirih, boneka itu, bentuknya dulu saya yang jahit. Untuk anak ibu yang udah nggak ada. Arka terpaku, wajahnya berubah pelan. Serius, Bu? Iya, Nak. Persis seperti itu. Bahkan jahitannya pun agak miring di bagian bawah, seperti yang ibu lihat tadi. Arka menatap boneka itu lama, seolah mencari makna di balik benang-benang tua yang mulai lusuh. Aneh, ya, Bu. Dunia ini kecil banget. Siti tersenyum samar. Kadang bukan kecil, Nak. Tapi Tuhan memang tahu kemana harus mengembalikan sesuatu yang hilang. Hari berganti. Sejak hari itu, Siti tak bisa berhenti memikirkan tanda-tanda yang makin sering muncul. Arka tidak hanya memiliki wajah dan luka yang sama seperti Raffi, tapi juga kesamaan kecil lain, cara ia menatap saat berpikir, kebiasaan mengetuk jari di meja ketika gugup, dan bahkan cara ia menyebut, Bu, dengan nada yang sama. Siti mulai takut pada pikirannya sendiri. Ia khawatir semua ini hanyalah permainan perasaannya yang sudah terlalu lama menanggung rindu. Tapi setiap kali Arka datang, keyakinan itu makin sulit dibantah. Suatu sore, Arka datang tanpa pesan lebih dulu. Wajahnya tampak lelah. Kemejanya basah oleh keringat. Bu, boleh numpang istirahat sebentar? Tanyanya dengan napas tersengal. Masuk? Nak, duduk sini dulu. Jawab Siti panik. Ia mengambilkan air minum dan handuk kecil. Arka duduk di kursi sambil memijat tengkuknya. Hari ini padat banget, Bu. Tapi entah kenapa, tiap lewat depan rumah ibu, rasanya kayak disuruh berhenti sebentar. Siti tersenyum pelan. Mungkin karena kamu butuh tempat tenang. Bisa jadi, jawabnya sambil menatap sekeliling. Pandangannya tertumbuk lagi pada foto Raffi di dinding. Bu, saya boleh tanya sesuatu? Tentu, Nak. Anak ibu dulu, meninggalnya kenapa? Pertanyaan itu membuat napas Siti tercekat. Ia menunduk, tangannya menggenggam ujung kerudung. Kecelakaan bus, Nak. Katanya, nggak ada yang selamat. Arka diam. Matanya menatap kosong ke depan, seolah berusaha mengingat sesuatu. Aneh, Bu. Saya pernah mimpi tentang bus juga. Suasananya gelap, hujan, dan saya ketakutan. Tapi tiap kali mau lihat wajah orang di samping saya kebangun. Siti menatapnya, tubuhnya bergetar halus. Kamu sering mimpi itu? Sering, Bu. Bahkan tadi malam pun sama. Kadang saya dengar suara perempuan teriak nama saya, tapi saya nggak tahu siapa. Suaranya lembut, tapi sedih banget. Air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memalingkan wajah, berpura-pura mengambil tisu. Tapi Arka menyadarinya. Bu, saya ngomong salah ya? Maaf kalau bikin ibu sedih. Siti cepat menggeleng. Enggak, Nak. Ibu cuma terharu aja. Arka menatapnya penuh rasa ingin tahu, tapi memilih diam. Hujan kembali turun di luar, deras dan tiba-tiba. Suara air menabrak genting terdengar seperti musik masa lalu yang datang lagi. Siti berdiri, mengambil selimut, dan memberikannya pada Arka. Tidur aja dulu di sofa, Nak, biar badan kamu tenang. Arka menatapnya dan tersenyum lemah. Makasih, Bu. Ibu baik banget. Saat pemuda itu akhirnya memejamkan mata, Siti duduk di kursi seberang, menatapnya lama. Hatinya hancur melihat wajah itu. Damai, tapi juga begitu familiar. Sebuah perasaan yang dulu hilang kini kembali memenuhi ruang di dadanya. Tangannya terulur, hampir menyentuh rambut Arka,
tapi ia urungkan. Ia takut jika menyentuh, semuanya hanya akan menguap menjadi mimpi. Hujan di luar makin deras. Dalam remang cahaya lampu, Siti berbisik pelan. Kalau kamu benar Raffi, ibu janji gak akan biarkan kamu pergi lagi. Arka menggeliat dalam tidurnya, bergumam pelan. Ibu, jangan tinggalin aku. Siti menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Di saat itulah ia tahu, semua tanda bukan kebetulan lagi. Dunia sedang berputar, membawa kembali sesuatu yang dulu diambil darinya. Dan kali ini, ia bertekad tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya lagi. Pagi datang dengan udara lembab dan aroma tanah yang masih basah. Di ruang tamu, Arka masih tertidur di sofa dengan posisi miring, selimut menutupi sebagian tubuhnya. Cahaya matahari masuk dari celah jendela, mengenai wajahnya yang damai. Siti berdiri di ambang pintu, memandangi pemuda itu dengan perasaan campur aduk, antara bahagia, takut, dan rindu yang begitu dalam. Ia berjalan pelan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur mata sapi, makanan yang dulu paling disukai Raffi kecil. Tangannya bergetar saat menuangkannya ke piring. Seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang sudah lama hilang. Ia tak sadar, bibirnya tersenyum sendiri. Tak lama, suara langkah pelan terdengar di belakang. Bu, maaf ya, saya ketiduran, kata Arka sambil mengucek mata. Siti menoleh dan tersenyum. Nggak apa-apa, nak, kamu pasti capek. Duduk, ibu udah siapin sarapan. Arka menarik kursi dan duduk. Matanya berbinar saat melihat nasi goreng di atas meja. Wah, ini makanan favorit saya, Bu. Siti berhenti sejenak. Favorit kamu? Iya, dulu waktu di panti, tiap ulang tahun saya minta nasi goreng dan telur kayak gini. Tapi pengurus panti jarang sempat bikinin. Jadi ya, paling cuma makan mie rebus. Arka tertawa kecil. Siti ikut tersenyum, tapi dadanya sesak. Ia menatap pemuda itu lama. Semakin lama, semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Semua hal kecil, selera makan, mimpi, luka, hingga boneka kecil di tas, seolah mengarah ke satu kenyataan yang menakutkan tapi indah. Anaknya kembali. Hari itu, setelah sarapan, Siti memberanikan diri bertanya lebih jauh tentang masa lalu Arka. Mereka duduk di teras, ditemani secangkir teh yang mulai dingin. Nak, waktu kamu ditemukan di jalan dulu, kamu masih kecil ya? Arka mengangguk. Iya, Bu. Kata pengurus panti, umur saya waktu itu sekitar 10 tahun. Katanya ada kecelakaan bus. Polisi nggak nemu identitas saya, cuma tas kecil sama boneka itu. Siti menunduk, matanya mulai berkaca. Dan kamu nggak pernah cari tahu tentang keluarga kamu? Arka menggeleng pelan. Saya pernah coba, Bu. Tapi nggak ada hasil. Data korban kecelakaan bus waktu itu katanya udah lama ditutup. Polisi bilang nggak ada yang cocok sama ciri-ciri saya. Jadi saya berhenti nyari. Siti menatap tanah, air matanya jatuh satu-satu. Tahun itu, 15 tahun lalu. Kecelakaan bus di jalan lintas kota. Ia masih ingat semua detailnya. Pihak rumah sakit memberitahu bahwa tubuh anaknya ditemukan bersama belasan korban lain, tak lagi bisa dikenali. Tapi ia tak pernah benar-benar melihat wajah anaknya. Hanya pakaian dan jam tangan kecil yang dikatakan milik Raffi. Kini semua potongan kisah itu terangkai. Anak yang ia makamkan mungkin bukan Raffi. Dan Raffi, mungkin selama ini hidup dengan nama Arka. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin segera memeluk pemuda itu dan mengatakan kebenaran, tapi pikirannya kacau. Bagaimana kalau ia salah? Bagaimana kalau ini hanya ilusi yang diciptakan oleh rindunya sendiri? Sore hari, Siti pergi ke kamar, membuka laci tua tempat ia menyimpan kenangan. Di dalamnya ada buku catatan lama, sertifikat kelahiran Raffi, dan sehelai kain kecil yang dulu dipakai menambal luka di siku anaknya. Ia memandangi kain itu lama, lalu mengambil keputusan besar. Malamnya, setelah menutup warung kecil di depan rumah, Siti menghubungi seorang teman lama, Dr. Rendra, teman suaminya dulu yang kini bekerja di rumah sakit besar. Rendra, aku butuh bantuannya. Suara Siti gemetar di telepon. Ada apa, Siti? Aku ingin tahu sesuatu tentang seseorang. Bisa bantu tes DNA?
Suara di seberang hening beberapa detik. Tes DNA? Untuk siapa? Siti menarik napas panjang. Untuk anakku, atau seseorang yang aku harap masih anakku. Keesokan harinya, Arka datang lagi. Ia membawa bahan makanan dan sedikit buah tangan dari pasar. Buat ibu, katanya ceria. Tapi Siti menyambutnya dengan senyum yang sedikit kaku. Terima kasih, Nak. Ibu mau minta tolong satu hal kecil. Boleh? Tentu, Bu. Apa aja? Ibu pengin bantu tetangga bikin proyek kampus. Katanya butuh sampel rambut buat penelitian. Boleh ibu ambil sedikit rambut kamu? Arka tertawa. Penelitian apa, Bu? Lucu amat. Siti ikut tersenyum agar tak terlihat gugup. Nggak usah khawatir, cuma formalitas. Ya udah deh, ambil aja. Dengan tangan bergetar, Siti memotong sehelai rambut Arka dengan gunting kecil. Ia menyimpannya dalam plastik bening, lalu memasukkannya ke amplop. Dalam hati, ia berdoa, semoga yang akan ia temukan benar-benar jawaban dari doa panjang selama ini. Malam itu, ia mengantar sampel itu ke rumah sakit tempat Dr. Rendra bekerja. Lelaki itu terkejut melihat mata Siti yang sembab. Siti, kamu yakin mau tahu hasilnya? Siti mengangguk, meski bibirnya gemetar. Aku udah siap, Ren. Apapun hasilnya. 2 hari berlalu. Hari-hari yang terasa lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Siti gelisah setiap malam, menatap ponselnya tanpa henti. Ia takut dan berharap dalam waktu bersamaan. Sampai akhirnya, sore itu, telepon berdering. Sit, hasilnya udah keluar. Suara Rendra terdengar berat. Siti hampir tak bisa bernapas. Bagaimana, Ren? Di seberang sana, terdengar napas panjang sebelum akhirnya kata-kata itu keluar. Hasilnya, 99,9% cocok. Arka itu anakmu, Siti. Waktu berhenti seketika. Dunia di sekelilingnya seolah lenyap. Air matanya pecah, mengalir deras tanpa bisa dikendalikan. Ia memegang dada, berusaha bernapas di antara isak. Raffi, kamu hidup, Nak. Ia sujud di lantai, menangis seperti anak kecil. 15 tahun penantian, doa yang tak pernah putus, semuanya dijawab di hari itu. Tapi di balik tangis bahagia, ada juga rasa takut yang besar. Bagaimana ia akan mengatakannya pada Arka? Bagaimana jika anak itu menolak kebenaran yang sudah ia simpan bertahun-tahun? Malam itu, Siti tak tidur. Ia menatap foto Raffi di dinding, lalu menatap ponsel di tangannya. Di layar, nama Arka masih tersimpan di daftar kontak. Jari-jarinya bergetar di atas layar. Besok, gumamnya. Besok ibu akan bilang semuanya. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, besok itu tak akan mudah. Karena yang akan ia buka bukan sekadar rahasia masa lalu, tapi luka yang selama ini ia kira sudah mati, dan kini hidup kembali dalam wujud anaknya sendiri. Pagi menjelang dengan langit berwarna kelabu. Udara terasa dingin, seolah menyimpan pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Siti duduk di meja makan, secangkir teh di depannya sudah dingin, tapi belum disentuh sejak ia menuangkannya. Matanya sayu, wajahnya pucat. Semalam ia tidak tidur, terlalu banyak hal yang berputar di kepalanya. Bagaimana ia harus memulai? Bagaimana ia akan mengatakan pada Arka bahwa ia bukan sekadar pengemudi ojek yang baik hati, melainkan darah dagingnya sendiri, anak yang dulu dikira telah meninggal dunia? Ketika langkah kaki terdengar dari luar pagar, jantungnya langsung berdebar. Suara mesin motor berhenti, lalu terdengar ketukan pelan di pintu. Bu Siti, pagi? Suara itu terdengar riang seperti biasa. Siti menelan ludah, berdiri perlahan, lalu membuka pintu. Di hadapannya, Arka berdiri dengan wajah cerah, membawa sekantong plastik berisi roti dan susu. Saya bawain sarapan, Bu. Ibu kelihatan pucat kemarin. Saya khawatir. Siti menatap pemuda itu lama, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Terima kasih, Nak. Kamu selalu perhatian. Arka tersenyum, menaruh plastik di meja, lalu duduk di kursi rotan. Ibu nggak apa-apa? Kayak nggak enak badan. Siti menggeleng pelan. Ibu cuma kurang tidur, Nak. Ia duduk di hadapan Arka, memandangi wajah itu. Senyum, tatapan,
dan gerak-geriknya membuat dadanya semakin sesak. Ada keinginan besar untuk segera memeluknya. Tapi ada juga ketakutan bahwa pelukan itu akan menimbulkan jarak baru jika Arka menolak kebenaran yang akan ia dengar. Beberapa kali Siti mencoba membuka percakapan. Tapi setiap kali bibirnya terbuka, kata-katanya seolah menguap di udara. Akhirnya, ia hanya bisa menatap pemuda itu dengan mata berkaca. Arka sadar akan tatapan itu. Ia meletakkan roti yang baru digigit separuh, lalu berkata pelan, "Bu, kenapa ya? Setiap kali saya datang ke rumah ibu, rasanya aneh. Saya senang, tenang, tapi juga sedih. Kayak, saya kehilangan sesuatu di sini." Siti memejamkan mata, suaranya gemetar. "Mungkin kamu memang pernah kehilangan sesuatu di tempat seperti ini, Nak." Arka menatapnya, bingung. "Maksud ibu?" Namun Siti tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lemah dan berkata, "Nanti, kalau waktunya sudah tepat, kamu akan tahu semuanya." Siang hari, Arka membantu Siti memperbaiki atap dapur yang bocor. Mereka bekerja bersama di bawah cahaya matahari yang mulai hangat. Siti mengawasi dari bawah, sementara Arka memaku seng dengan cekatan. Suara ketukan paku berpadu dengan tawa kecil mereka, menciptakan suasana yang hangat dan damai. Tapi jauh di dalam hati Siti, ada sesuatu yang terus menekan. Setiap tawa Arka membuatnya sadar bahwa semakin lama ia menunda, semakin berat beban di dadanya. Sore menjelang, setelah pekerjaan selesai, Arka duduk di teras sambil minum teh. "Bu, saya kadang mikir," katanya tiba-tiba. "Kenapa ya? Hidup saya bisa nyambung ke ibu kayak gini? Padahal dunia luas, tapi kenapa saya malah sering ketemu ibu?" Siti menatapnya, menahan napas. "Karena mungkin Tuhan pengin kamu pulang ke tempat yang seharusnya, Nak." Arka tertawa kecil. "Pulang? Tapi saya nggak punya rumah selain kontrakan kecil saya, Bu." Siti menatap jauh ke depan. "Kadang, rumah bukan soal tempat, tapi soal hati yang menunggu." Kalimat itu membuat Arka terdiam. Ia menatap wajah Siti lama, seolah berusaha memahami maknanya. "Bu, boleh saya jujur?" katanya pelan. Siti mengangguk. "Setiap kali ibu bicara, rasanya kayak saya lagi dengar suara seseorang dari masa lalu. Suara yang sering muncul di mimpi saya." Siti menahan napas. "Mimpi apa, Nak?" Arka menunduk. Suaranya mulai bergetar. "Saya sering mimpi tentang seorang wanita yang selalu memeluk saya tiap kali saya ketakutan. Tapi mukanya kabur. Cuma satu hal yang saya ingat, Bu. Dia selalu bilang, 'Raffi jangan nakal.' Ya, Nak." Siti membeku. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba hening. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras. Kata-kata itu, kata yang dulu sering ia ucapkan setiap kali menidurkan anaknya. "Raffi jangan nakal. Ya, Nak." Ia tak bisa menahan air mata lagi. Bahunya bergetar, dan air matanya menetes satu persatu. Arka panik. "Bu, kenapa? Saya ngomong salah ya?" Siti menggeleng cepat, suaranya parau. "Nggak, Nak, kamu nggak salah. Kamu cuma, barusan bikin ibu ingat sesuatu." Arka diam, tak berani bicara lagi. Siti berusaha mengendalikan diri, tapi dadanya seperti diremas. Hatinya penuh oleh cinta dan duka yang bersatu menjadi satu rasa yang tak bisa dijelaskan. Malamnya, Siti berdiri di depan cermin, menatap wajah tuanya yang kini dipenuhi air mata. Di meja, hasil tes DNA tergeletak dalam amplop. Ia menatap kertas itu lama, lalu menggenggamnya erat. "Raffi, kalau ini memang waktunya, biarlah ibu yang buka jalan untukmu, Nak." Ia mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat pada Arka. "Nak Arka, bisa ke rumah besok pagi? Ibu pengen cerita sesuatu yang penting." Tak lama kemudian, balasan datang. "Tentu, Bu. Besok pagi saya ke sana." Siti menatap layar itu lama. Tubuhnya bergetar antara takut dan lega. Ia tahu, besok adalah hari yang akan mengubah segalanya, baik untuknya maupun untuk Arka. Pagi berikutnya, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan hati-hati, menata meja, dan merapikan foto-foto di dinding. Tangannya gemetar setiap kali ia menatap foto Raffi. "Hari ini, Nak, ibu akan kembalikan kamu pada namamu yang sebenarnya," bisiknya pelan. Tak lama,
Suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Arka datang, membawa senyum seperti biasa. Bu, pagi. Ibu kelihatan lebih cerah hari ini. Siti berusaha tersenyum. Duduk dulu, nak. Ibu mau kasih lihat sesuatu. Ia mengambil amplop di atas meja dan menyerahkannya pelan. Ini hasil tes yang ibu lakukan beberapa hari lalu. Arka mengambil amplop itu, wajahnya bingung. Tes apa, Bu? Siti menarik napas dalam-dalam. Tes DNA. Ibu cuma mau pastikan satu hal. Arka menatapnya tak mengerti. Maksud ibu? Air mata Siti jatuh. Arka, kamu bukan orang asing, nak. Kamu adalah Raffi, anak ibu yang dulu hilang. Dunia seakan berhenti berputar. Arka membeku, matanya melebar, bibirnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Apa? Siti menggenggam tangannya erat. Suaranya bergetar. Kamu anak ibu, Raffi. Kamu nggak meninggal waktu itu. Tuhan cuma memisahkan kita sebentar. Dan sekarang, dia ngasih kita kesempatan buat ketemu lagi. Arka mundur setengah langkah, wajahnya pucat. Ia menatap kertas di tangannya, lalu menatap Siti lagi. Tapi Bu, saya nggak ingat apa-apa. Siti mengusap pipinya yang basah. Nggak apa-apa, nak. Ingatan bisa hilang. Tapi darah, hati, dan cinta seorang ibu, nggak akan pernah salah. Arka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya akhirnya jatuh, dan dalam diam, ia memeluk Siti erat, pelukan yang telah tertunda 15 tahun lamanya. Namun di balik pelukan itu, ada kekosongan aneh di mata Arka. Ia memejamkan mata kuat-kuat, tapi yang muncul hanyalah kilasan cahaya, teriakan, dan suara jeritan di tengah hujan. Di dalam pelukan ibunya, ia berbisik lemah, "Kalau benar saya Raffi, kenapa semua ini terasa asing, Bu?" Siti menutup matanya, air matanya mengalir deras. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Karena setelah kebenaran terungkap, yang tersisa adalah luka yang harus disembuhkan, bersama. Udara di ruang tamu terasa berat. Di antara suara detik jam dan napas yang tersengal, dua jiwa yang dulu terpisah kini berdiri berhadapan. Namun di antara mereka terbentang jarak yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Arka masih menggenggam amplop putih itu. Sementara Siti berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh lagi. Bu, suara Arka lirih. Hampir seperti bisikan. Saya nggak ngerti. Semua ini terlalu cepat. Siti mengangguk pelan. Ibu ngerti, nak. Ibu juga kaget. Tapi hasil itu benar adanya. Kamu, Raffi, anak ibu. Arka menarik napas panjang, lalu menatap kertas hasil tes DNA yang kini terbuka di tangannya. Angka dan huruf di sana tampak seperti bahasa asing. 99,9% kecocokan. Tapi hatinya masih berontak, seolah otaknya menolak percaya. Kalau saya benar Raffi, ucapnya lirih. Kenapa saya nggak ingat apapun tentang ibu? Tentang rumah ini? Tentang masa kecil saya? Siti berjalan mendekat, menggenggam tangan Arka erat. Kamu sempat mengalami benturan waktu kecelakaan itu, nak? Mungkin itu sebabnya ingatanmu hilang. Tapi kamu nggak perlu ingat semua untuk tahu siapa dirimu. Ibu bisa ngerasain. Kamu tetap anak ibu. Arka menatap wajah wanita itu lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa ia sangkal. Hangat, penuh kasih, dan entah kenapa terasa familiar. Tapi bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang menyesakkan dada. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ibu, saya butuh waktu, katanya akhirnya. Siti mengangguk pelan, meski matanya sayu. Ambil waktu sebanyak yang kamu perlu, nak. Ibu nggak akan maksa. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan. Arka masih datang ke rumah Siti, tapi suasananya tak lagi sama. Tidak ada tawa ringan di teras, tidak ada cerita lucu tentang pelanggan ojek. Setiap kali ia menatap Siti, hatinya diliputi rasa bersalah dan bingung. Ia ingin mempercayai wanita itu, tapi bayangan hidupnya di panti, orang-orang yang membesarkannya, semua terasa nyata juga. Siapa dia sebenarnya? Suatu malam, Arka duduk di kamar kontrakannya, menatap boneka kecil gantungan di tasnya. Boneka harimau biru coklat yang dulu selalu ia bawa kemanapun. Ia memegangnya erat,
Dan tiba-tiba, sebuah bayangan kilat melintas di pikirannya. Suara tawa kecil. Seorang wanita muda dengan wajah teduh, menjahit boneka itu sambil bersenandung. Arka terlonjak. Napasnya tersengal. Ia menutup mata, mencoba mengingat lebih jelas, tapi yang tersisa hanya suara lembut itu. Raffi, jangan nakal. Ya, nak. Air matanya menetes tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, nama itu tak lagi terdengar asing. Raffi. Ada sesuatu dalam kata itu yang menusuk jantungnya. Ia merasa seperti baru saja menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Keesokan paginya, Arka datang ke rumah Siti. Wajahnya tampak letih tapi matanya berbeda. Ada cahaya di sana. Siti yang sedang menjemur kain tertegun melihatnya. Nak Arka, suaranya lembut, penuh kerinduan yang ditahan. Arka berjalan mendekat, membawa boneka kecil di tangannya. Bu, saya mau tanya, boneka ini, ibu yang jahit, kan? Siti menatap boneka itu, lalu mengangguk dengan mata berkaca. Iya, nak, ibu jahit waktu kamu ulang tahun ke-8. Kamu minta ibu bikinin harimau karena katanya kamu pengin jadi anak kuat. Senyum samar muncul di wajah Arka. Saya, mulai inget, Bu. Sedikit aja, tapi ada. Saya ingat duduk di lantai, ibu di depan mesin jahit. Ibu nyanyi lagu yang sama setiap malam. Siti menutup mulutnya, air matanya jatuh deras. Ia memeluk Arka tanpa berkata apa-apa. Suara tangis mereka berpadu dalam kehangatan yang selama ini mereka rindukan. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya tenang. Karena di balik keajaiban pertemuan itu, ada masa lalu yang masih menjadi bayangan gelap. Tentang kecelakaan, tentang hari saat mereka terpisah, dan tentang kenyataan pahit yang belum pernah terucap. Beberapa hari kemudian, Siti memutuskan untuk mengajak Arka ke makam yang selama ini ia rawat. Di atas nisan itu terukir nama Raffi bin Hasan, nama anaknya yang dulu dikira telah meninggal. Arka berdiri di sampingnya, menatap batu nisan itu lama, tanpa kata. Hujan gerimis turun perlahan, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Bu, suara Arka bergetar. Kalau saya Raffi, terus, siapa yang dikubur di sini? Siti menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Ibu, nggak tahu. Nak, dulu waktu kecelakaan, rumah sakit bilang semua korban nggak bisa dikenali. Ibu cuma dikasih pakaian dan jam tangan yang katanya milik kamu. Ibu nggak pernah lihat wajahnya. Arka menunduk, jemarinya menggenggam batu nisan itu erat. Berarti ada anak lain yang salah dikira saya. Siti mengusap punggungnya pelan. Mungkin itu bagian dari takdir. Nak, mungkin Tuhan memang pengin kamu hidup, meski lewat jalan yang menyakitkan. Hening beberapa lama. Hujan makin deras, mengguyur bumi dan menghapus jejak air mata yang jatuh di tanah. Arka menatap langit, lalu berbisik pelan, kalau memang saya Raffi, berarti saya udah lama bikin ibu nunggu. Maafin saya, Bu. Siti memeluknya erat. Suaranya pecah di antara tangis. Gak ada yang perlu dimaafin. Nak, kamu cuma pergi sebentar. Sekarang kamu udah pulang. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah pelan-pelan. Arka mulai sering datang, tak lagi canggung memanggil Siti dengan sebutan, Ibu. Mereka makan bersama, tertawa, bahkan sesekali bertengkar kecil seperti dulu, tentang hal sepele seperti cara menyapu halaman atau baju yang belum disetrika. Tapi justru di sanalah kehangatan itu tumbuh lagi. Namun meski semua terasa membaik, di dalam hati Arka masih tersisa satu hal yang mengganjal, rasa bersalah. Ia merasa hidupnya diberikan kembali, tapi di balik kehidupannya, ada nyawa lain yang dikubur dengan namanya. Dan rasa itu menjadi beban yang perlahan menekan hatinya setiap malam. Suatu malam, ketika Siti sudah tertidur, Arka berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri lama. Raffi, katanya pelan, mencoba membiasakan lidahnya pada nama itu. Tapi kemudian ia berbisik lagi, kali ini dengan nada lebih berat, tapi siapa aku sebelum semua ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan sunyi. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan tirai jendela. Dan entah mengapa, dari kejauhan terdengar suara samar, seolah ada yang memanggil nama lain, bukan Raffi, bukan Arka. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap keluar jendela, tapi jalanan sepi.
Hanya bayangan dirinya sendiri yang menatap balik dari kaca. Ia menarik napas panjang, menutup matanya, dan untuk sesaat, wajah seorang anak kecil muncul di pikirannya. Mirip dirinya, tapi basah oleh air mata dan darah. Lalu semuanya menghilang. Arka menggenggam boneka harimau itu erat di dada. Suaranya bergetar. Kalau benar saya Raffi, tolong, Tuhan, biarkan saya ingat semuanya. Dan di kamar sepi itu, di antara mimpi dan kenyataan, malam pun menelan doanya. Arka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak liar. Di telinganya masih terngiang suara jeritan dan kaca pecah. Sekilas ia melihat bayangan bus yang terguling, hujan deras, dan seorang anak kecil berlumuran darah memanggil sesuatu di tengah gelap. Bu, ibu jangan tinggalin aku. Suara itu menggema sampai perlahan menghilang. Ia duduk memegangi kepala, berusaha menenangkan diri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, potongan masa lalunya mulai terbuka. Tapi setiap kilasan itu datang, dada Arka terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu, ingatan itu adalah kuncinya untuk memahami siapa dirinya. Namun bersamaan dengan itu, ia juga takut, karena mungkin jawaban yang muncul tidak seindah yang ia harapkan. Pagi menjelang, Arka datang ke rumah Siti dengan mata merah dan wajah pucat. Siti yang sedang menjemur pakaian terkejut melihatnya. Nak, kamu kenapa? Arka memegang kepala, suaranya bergetar. Bu, saya ingat sesuatu tentang kecelakaan itu. Siti menatapnya cemas. Kamu ingat, Nak? Arka mengangguk perlahan. Ada bus, Bu. Saya duduk di dekat jendela. Waktu hujan deras, sopirnya kehilangan kendali. Semua orang panik. Saya ingat suara perempuan teriak manggil nama saya. Setelah itu, gelap. Siti menatap kosong, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh begitu saja. Itu hari terburuk dalam hidup ibu. Nak, ibu datang ke lokasi, tapi mereka bilang kamu udah nggak ada. Ibu bahkan nggak bisa lihat wajahmu untuk terakhir kali. Arka menunduk, menahan air mata yang menggenang. Saya ingat seseorang narik tangan saya waktu itu. Seorang lelaki, mungkin penumpang lain. Dia nyelamatin saya, tapi setelah keluar bus, saya pingsan. Saya nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Siti terisak pelan. Ia memeluk Arka, tapi kali ini pelukan itu terasa berat. Bukan hanya oleh rindu, tapi juga oleh rasa bersalah yang selama ini tersembunyi. Nak, ibu harus jujur. Setelah kamu dinyatakan meninggal, ibu sempat berharap kamu benar-benar pergi. Karena ibu nggak kuat melihat kenyataan. Arka menatap ibunya dalam diam, air matanya jatuh tanpa kata. Bu, ibu nggak salah. Siapapun di posisi ibu juga pasti hancur. Mereka berdua terdiam lama. Di luar, angin bertiup membawa suara dedaunan yang jatuh. Seolah alam pun menundukkan kepala, ikut merasakan beban yang mereka tanggung. Siti menatap mata Arka dengan tatapan lembut tapi tegas. Sekarang ibu cuma minta satu hal. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu terus. Nak, kamu udah dikasih hidup kedua. Gunakan itu buat bahagia. Arka menggenggam tangan ibunya erat. Saya janji, Bu. Tapi sebelum itu, saya mau ke tempat kecelakaan itu lagi. Saya harus tahu siapa yang nolong saya, dan kenapa saya bisa tetap hidup. Siti mematung, hatinya bergetar. Ia tahu perjalanan itu tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, anaknya kini benar-benar siap menghadapi masa lalunya. Dan di antara cahaya pagi yang mulai mengintip di balik awan, mereka berdua tahu, luka lama itu belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, mereka siap membalutnya bersama. Hari itu menjadi awal baru bagi Siti dan Arka. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesunyian, rumah itu kembali terasa hidup. Suara motor Arka setiap pagi, tawa kecil di dapur, aroma nasi hangat yang mereka masak bersama. Semuanya perlahan menghapus duka masa lalu yang dulu tak pernah reda. Namun di balik kebahagiaan yang tumbuh, masih tersisa kegelisahan yang samar. Arka mulai sering diam, matanya kosong setiap kali hujan turun. Ia masih dihantui potongan ingatan kecelakaan itu. Wajah lelaki yang menariknya keluar dari reruntuhan bus, suara teriakan, dan cahaya lampu ambulans yang menyilaukan. Setiap kali memikirkannya, dadanya terasa sesak. Suatu sore, saat hujan mulai menitik,
Arka duduk di teras sambil memperbaiki helmnya. Siti datang membawa teh hangat. "Nak," katanya lembut, "Ibu suka lihat kamu di sini. Rumah ini rasanya hidup lagi." Arka tersenyum kecil. "Saya juga, Bu. Tapi kadang, saya masih takut kalau ini cuma sementara." Siti duduk di sebelahnya, menatap langit yang mendung. "Ibu juga takut, Nak. Tapi selama kita di sini, selama kamu mau pulang ke rumah ini, Ibu tahu Tuhan gak akan ambil kebahagiaan ini lagi." Mereka terdiam beberapa lama, hanya mendengarkan suara rintik hujan di atap seng. Tiba-tiba, Arka menggenggam tangan Siti. "Bu, saya pengen berhenti jadi ojek sebentar. Saya mau bantu ibu di rumah. Saya nggak mau ibu kerja sendiri terus." Siti menatapnya terkejut. "Loh, Nak, nanti kamu dapat uang dari mana?" Arka tersenyum. "Rezeki bisa dicari bareng-bareng. Saya cuma pengen ganti waktu yang selama ini hilang. Saya mau di rumah, Bu." Air mata Siti menetes pelan. Ia tak menjawab, hanya mengangguk sambil menggenggam tangan anaknya erat. Beberapa minggu berlalu, dan hidup mereka benar-benar berubah. Arka membantu menjahit pesanan pelanggan, mengantar jahitan dengan motornya, bahkan membuat akun daring agar pesanan ibu dan anak itu semakin banyak. Setiap malam, mereka makan di meja yang sama, bercanda seperti dulu saat Raffi kecil. Namun kebahagiaan itu diuji ketika suatu malam, Arka mendapat telepon dari rekan sesama ojek. Seorang pelanggan meminta antar barang mendesak, dan hanya Arka yang berada paling dekat. Meski Siti menahannya, Arka akhirnya berangkat juga. "Tenang, Bu. Cuma sebentar. Saya janji pulang cepat," katanya sambil mengenakan jaket hijaunya. Hujan mulai turun deras malam itu. Siti menunggu di depan jendela, jantungnya berdegup keras setiap kali kilat menyambar. Jam berdetak lambat, tapi Arka belum juga pulang. Hingga akhirnya, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Siti berlari keluar, dan di sana Arka berdiri dengan wajah basah kuyup, lututnya tergores darah, tapi senyumnya tetap ada. "Bu, maaf, hampir jatuh di tikungan. Tapi nggak apa-apa kok," katanya sambil tertawa pelan. Siti langsung memeluknya erat tanpa bicara. Air matanya pecah bersama suara hujan. "Jangan tinggalin ibu lagi, Nak. Sekali ini aja, jangan." Arka membalas pelukannya dengan gemetar. "Enggak, Bu. Kali ini saya nggak akan pergi kemana-mana lagi." Dan malam itu, di bawah hujan yang deras, pelukan itu menjadi janji, bahwa setelah kehilangan dan penantian panjang, kini mereka benar-benar kembali menjadi keluarga. Pagi menyapa dengan sinar matahari lembut yang menembus tirai jendela. Siti menyiapkan sarapan sambil tersenyum kecil. Wajahnya tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Di meja makan, Arka sibuk memperbaiki mesin jahit tua yang sejak lama rusak. Suara ketukan logam bercampur dengan aroma nasi hangat yang baru matang, menciptakan suasana sederhana namun penuh arti. "Bu, lihat," katanya sambil tertawa kecil. "Mesin jahit ini udah bisa lagi. Jadi ibu nggak perlu nunggu tukang servis." Siti menatapnya penuh haru. "Kamu kayak ayahmu, Nak. Dulu almarhum juga suka benerin barang rusak." Arka terdiam sejenak. Ia menatap ibunya, lalu berkata lirih, "Berarti, saya nggak cuma mirip ibu, tapi juga ayah." Siti mengangguk pelan, menatap wajah anaknya yang kini terlihat begitu dewasa. "Kamu adalah bagian dari kami berdua, Raffi. Dan ibu bersyukur. Tuhan ngasih ibu kesempatan kedua buat memeluk kamu lagi." Arka menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Siti, mencium punggungnya dengan lembut. "Saya juga bersyukur, Bu. Saya pikir saya nggak punya siapa-siapa. Tapi ternyata selama ini ibu nggak pernah berhenti nunggu saya." Hari-hari berjalan damai. Warung kecil mereka makin ramai. Dan Siti seringkali tertawa lepas ketika Arka bercanda dengan pelanggan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Siti mulai merasakan tubuhnya mudah lelah. Setiap kali malam datang, batuknya makin sering, dan pandangannya terkadang berkunang. Ia tidak ingin Arka tahu, tak ingin kebahagiaan yang baru saja mereka bangun berubah jadi kekhawatiran. Suatu malam, saat Arka tengah membereskan kain di ruang tamu, ia mendengar suara batuk keras dari kamar. Ia berlari, menemukan Siti duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipis. "Bu,
Kenapa nggak bilang kalau sakit? Serunya panik. Siti berusaha tersenyum. Cuma masuk angin, Nak. Ibu baik-baik saja. Tapi Arka tahu, itu bukan sekadar masuk angin. Ia memeluk ibunya erat. Saya nggak mau kehilangan ibu lagi, Bu. Sekali ini aja, jangan sembunyiin apapun dari saya. Siti menatap anaknya, senyum lemah terukir di wajahnya. Ibu nggak akan kemana-mana, Nak. Tapi kalau nanti waktu ibu tiba, ibu cuma mau satu hal. Jangan berhenti hidup dengan bahagia. Arka menggeleng keras, air matanya jatuh. Jangan ngomong gitu, Bu. Saya baru aja nemuin ibu. Siti mengelus pipinya dengan lembut. Suaranya nyaris berbisik. Kita nggak pernah benar-benar kehilangan satu sama lain, Raffi. Karena hati kita selalu terikat. Bahkan kalau dunia mencoba memisahkan. Beberapa minggu kemudian, kesehatan Siti semakin menurun. Namun di hari-hari terakhirnya, rumah itu tetap penuh tawa dan kehangatan. Arka selalu duduk di samping ranjang, menjahit bersama ibunya, mendengarkan cerita masa kecilnya yang kini perlahan kembali dalam ingatan. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus jendela, Siti tersenyum melihat anaknya tertidur di kursi. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, kau kembalikan anakku sebelum aku pergi." Beberapa detik kemudian, keheningan memenuhi ruangan. Tapi senyum di wajah Siti tetap sama, tenang, bahagia, dan penuh cinta. Arka terbangun, menggenggam tangan ibunya. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia menatap wajah itu dan berbisik lirih. "Ibu nggak pergi, ibu cuma pulang duluan." Dan di hari itu, di rumah kecil penuh kenangan itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Seolah alam pun tahu. Akhirnya, dua hati yang pernah terpisah kini benar-benar bersatu, tak lagi oleh waktu, tapi oleh takdir yang mengikat selamanya.